Laporan Komandan Defile. Pemirsa, yang saat ini sedang Anda saksikan adalah penerbangan pesawat militer milik TNI Angkatan Udara dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Lapor defile siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali defile pasukan pada hari ini akan kita saksikan Flight 14 helikopter Tentara Nasional Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih dan bendera Trimatra dengan call sign Nusantara Flight. Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 8, Letnan Kolonel Penerbang Boy Nana. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, give applause for Nusantara Flight. Presiden Republik Indonesia beserta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada pagi hari ini akan diakhiri dengan defile pasukan dan defile alutsista TNI. Defile pasukan dan alutsista melintas di hadapan mimbar upacara dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Drum Band Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Sanka Praditya Wiratama. Langkah defile pasukan hari ini diberiakan oleh flight helikopter Trimatra dengan call sign merah. Ya, Bang Anton, ini kita sudah simak tadi rangkaian pertunjukan dari prajurit TNI dan kemudian ini ditutup dengan defile prajurit dan juga alutsista. Ini bagaimana maknanya? Ya, ini kan satu jelas adalah yang satu tadi, inilah tradisi yang seringkali kita lakukan ya, TNI lakukan, dan masuk juga alat yang ada di bawah gitu ya, lalu juga ada di atas. Intinya tadi bahwa ini adalah bagian dari juga komunikasi publik yang dilakukan oleh TNI dan juga pemerintah, bahwa dana yang besar yang dibelanjakan, ini loh barangnya ada, ini loh ada yang juga sudah bisa dioperasionalkan. Ini ada 116 aset udara yang akan dipakai hari ini gitu ya. Jadi banyak sekali kritik misalnya, kita banyak yang mangkrak dan lain-lain, ini udah ada lumayan. Gitu, dari 116 yang minimal itu bisa dioperasionalkan. Gitu. Tapi tadi harapan saya adalah jangan hanya berhenti di sini saja dari sisi operasional, tapi bagaimana aset-aset yang kita miliki itu kemudian siapnya pada level siap tempur.
Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang kondisi geopolitik yang sudah nggak menentu, ya kita memang sudah harus siap kapanpun. Tadi saya bilang, kalau ada ketegangan di Laut Cina Selatan, tadi di Taiwan sana, ya itu kan nggak nunggu Indonesia siap apa enggak, kita kan enggak. Gitu. Artinya apa? Ya memang TNI, aset-asetnya harus siap. Kalau bagi TNI sih, yang penting duitnya ada. Oke. Begitu loh. Nah, ini yang pentingnya kemudian pemerintah, ini ada duitnya ratusan triliun ini mau diapakan? Gitu. Jadi bagaimana kemudian dana yang besar itu bisa dibelanjakan secara efisien, transparan dan akuntabel. Karena bagaimanapun juga kan surveinya dari Transparansi Internasional itu masih menempatkan sektor pertahanan kita tuh rentan terhadap korupsi. Gitu. Jadi selain dana yang besar, bagaimana kemudian ada perbaikan yang juga signifikan dari sisi akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan. Dengan begitu, kalau misalnya kebocorannya kita bisa kurangi, kan artinya memang untuk belanja kepada sektor pertahanan kan menjadi makin besar. Gitu. Ini menjadi tantangan begitu ya? Itu menjadi tantangan dan saya pikir itu yang harus diwujudkan. Gitu. Jadi ketika kita punya Pak Presiden yang concern-nya memberikan atensi kepada sektor pertahanan yang lumayan besar, kalau kita ingin bicara legasi, itu adalah satu legasi yang kita ingin tunggu-tunggu, gitu. Apakah ada pembedanya dengan sebelum-sebelumnya, gitu. Jadi kalau Pak SBY sudah meletakkan MEF, itu adalah itunya Pak SBY, gitu. Nah, Pak Prabowo dia pakai OEF, Optimum Essential Forces. Nah, kita akan tunggu nanti kalau sampai 2029, OEF-nya terwujud nggak? Apa legasinya Pak Prabowo yang memang sudah punya concern yang besar terhadap ini? Legasinya apa yang kemudian nanti harapannya itu bisa dilanjutkan, gitu, oleh pemerintahan setelahnya, gitu. Tapi ya tadi ada footprint-nya, ada jejaknya seorang Prabowo Subianto. Gitu. Ini yang akan kita tunggu nanti sampai 2000. Karena untuk mengevaluasi apakah memang ini hari ini sudah sesuai atau berjalan, ya kita harus nunggunya ya nanti. Evaluasi nanti pas 5 tahun, karena ya ada prosesnya ya, proses perubahan itu kan nggak semuanya nggak instan. Gitu. Tapi realistis kalau langkah ini diwujudkan dalam waktu dekat? Saya pikir realistis, tapi yang penting itu adalah tadi ada ngomong tentang komitmen, ada kedua komitmen untuk berubah jadi lebih baik, jadi ada beberapa perubahan yang itu harus dikawal perubahannya. Kedua dia harus konsisten. Ketiga dia harus sustain, ada berlanjutnya. Jadi ada 3 ini harus berjalan beriringan. Gitu loh. Dan itu tidak hanya kita bebankan kepada pemerintah, tapi juga kepada DPR, kepada BPK dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita bicara membangun sektor pertahanan itu nggak melulu bahwa ini bobotnya ada kepada TNI dan pemerintah, enggak. Kita bicarakan dukungan dari DPR. DPR-nya juga komit nggak untuk melakukan pengawasan yang efektif, gitu. Ikut kontribusi nggak untuk, ya karena bicara tadi ngomong tentang perawatan harwat gitu. Ini ngomong tentang hari ini rusak, itu besok nggak masuk bengkel loh. Tapi politik anggaran kita itu membebaninya kayak gitu. Kan itu nggak hanya pada sisi pemerintah. DPR juga ikut harus bertanggung jawab. Ayo dong ubah nih, gimana caranya? Gitu. Ngomong tentang bagaimana integrasi atau sentralisasi logistik militer gitu. Ini yang udah mulai dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan membuat Balokhan misalnya. Nah, ini kan juga akan ada butuh penyesuaian, butuh dukungan yang lain-lain. Apakah datanya kemudian nanti bisa mudah terintegrasi? Nah, itu kan juga jadi PR. Apakah nanti kemudian semua pengambilan keputusan berbasis data misalnya, bukan berbasis selera? Nah, itu kan juga butuh tadi konsistensi, keberlanjutan, dan ada will-nya yang serius. Itu yang saya pikir kita akan tunggu dan kita akan selalu cermati sampai nanti di penghujung 2029. Oke, tapi ini akan menjadi, apakah nanti akan menjadi bisa dituangkan dalam kebijakan pertahanan nasional? Saya pikir bisa, gitu. Saya pikir bisa. Tinggal tadi dukungan yang lain-lainnya seperti apa. Karena nggak bisa hanya pemerintah berjalan sendiri, nggak bisa. Gitu. Jadi memang yang lain juga harus menjalankan fungsinya, tugasnya secara optimal. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya serahkan kepada, oh nih biar aja urusan TNI, nggak bisa. Gitu. Bahwa DPR juga harus bertanggung jawab. Gitu. Ini kalau ada kendala-kendala itu DPR harus terlibat. Mulai dari pengawasan, mulai dari penyiapan, misalnya ada undang-undang, ada aturan, ya itu juga DPR harus bertanggung jawab, ikut membantu mencari jalan keluarnya. Oke, baik. Kita kembali melihat suasana terkini defile pasukan yang ada di Silang Monas saat ini. Jawa Timur.
Hadirin yang berbahagia, melintas selanjutnya adalah Drum Band Taruna Akademi TNI, Akademi Militer Gendarang Suling Sangka Lokananta, Akademi Angkatan Laut Gendarang Suling Gita Jala Taruna, dan Akademi Angkatan Udara Gita Dirgantara. Yang kami hormati, melintas selanjutnya adalah kelompok Lambang Kesatuan sebagai pasukan pembawa panji-panji TNI, Tridharma Eka Karma, Kartika Eka Paksi, Jales Veva Jayamahe, dan Swabuana Paksa. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Eko Susetyo MMMTRH yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri. Kalau kita melihat tema dari hari ulang tahun ke-80 TNI ini yang mengangkat tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Nah, kalau kita ambil sepenggal kalimatnya itu TNI Rakyat, dan kita melihat ini kan dihadiri oleh jutaan rakyat begitu ya. Bagaimana melihat hubungan sipil dan militer ini? Iya, memang satu sisi ketika misalnya ada acara-acara TNI ya, itu memang masyarakat seringkali antusias untuk datang gitu ya. Tadi maka saya bilang ini adalah bagian dari komunikasi publik yang baik ya. Bagaimana kemudian untuk bicara tentang ini duit yang sudah disiapkan, ini buktinya dan lain-lain. Walaupun itu tentu harus berkali lebih lanjut. Tapi di sisi lain memang kalau bicara tentang hubungan sipil militer dalam konteks yang jauh lebih umum ini memang menarik. Kenapa? Karena ketika kita bicara dalam tata kelola sektor keamanan, dalam hal ini sektor pertahanan, sipil memang juga punya peran yang signifikan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sipil, walaupun di situ banyak tentaranya. Gitu. Jadi itu sebenarnya instansi sipil. Gitu. Kenapa? Karena mereka adalah political appointee yang ditunjuk secara politik oleh presiden. Gitu. Jadi belum lagi misalnya ketika kita bicara tentang pembuatan kebijakan dan lain-lain, sipil-sipil juga memang terlibat. Kenapa? Karena itu memang tidak hanya domainnya militer saja, gitu. Tapi memang ada sipil. Kenapa? Sipil nanti yang ngurusin uang sama DPR dan lain-lain itu kan sama sipil. Ya. Gitu. Lalu misalnya formulasi kebijakan yang melawan Monef, Bappenas sipil juga. Gitu. Belum lagi misalnya yang ikut mencermati kalau ada pelanggaran dan lain-lain sipil juga. Artinya dengan kata lain ketika kita bicara dengan hubungan sipil militer, ini memang seringkali konteksnya akan sangat dinamis. Tidak melulu. Jadi ngomong tentang kemanunggalan itu tidak bicara bahwa selamanya harus akur, harus dukung saja, enggak. Tapi bagaimana ada semangat yang sama untuk kita membangun, mengelola ini untuk lebih baik dan lain-lain, dan kerjanya sesuai porsinya. Gitu. Baik sipil maupun militer. Ya sipilnya jangan sampai ke militer-militeran. Gitu. Itu juga akan jadi bahaya juga gitu. Jadi kalau sipilnya ke militer-militeran jadi repot sendiri kita. Ntar jangan sampai malah lebih militer dari militer gitu. Gitu, Mbak Luar. Yang sehari-harinya menjabat sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat. Melintas di belakangnya kelompok perwira tinggi TNI di bawah pimpinan Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, jabatan
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Kita baru lihat ini baru atau gimana nih, ada pangti ini yang kemarin baru dinaikkan ya di bulan saya lupa, sebulan lalu atau 2 bulan lalu gitu. Jadi sebelumnya adalah bintang 2 gitu ya, dan Kopasgat gitu, kemudian menjadi Pangko Pasgat, karena ada 3. Jadi kemudian panglimanya ada Panglima Kopassus, ada Panglima Marinir, dan ini Panglima Kopasgat, dan ini yang mimpin adalah Panglima Kopasgat gitu, Pak Muiz gitu ya. Oke, ini menjadi pembeda begitu dari tahun lalu? Pembeda karena baru ada jabatan tahun ini. Jadi baru dinaikkan ya, dari tadinya bintang 2 sekarang jadi bintang 3. Jadi itu yang kalau misalnya bedanya yang sekarang jadi yang ini adalah bintang 3 gitu ya. Jadi karena yang sebelumnya adalah jabatan itu hanya diisi oleh perwira tinggi berpangkat bintang 2. Oke. Ya. Kita kembali menyimak. Ini Taruna deh. Ini kan. Sudah pindah ini. Langkah biasa. Tapi ini mati kan? Melintas selanjutnya adalah sniper dan drone TNI. Oke Bang Anton, yang menarik di sini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah apa sebenarnya perbedaan kalau kita bandingkan ya dengan era Presiden Joko Widodo kemarin ini dari perayaan ini, mungkin dari rangkaian acaranya. Kalau dari rangkaian sih sejauh ini sih tidak ada terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak perbedaan, bahwa ada misalnya kita bicara tentang mulai dari prosesi misalnya ada defile kayak gini, ini juga umum dilakukan ya, itu memang kebetulan kali inilah tempatnya memang di Monas ya, di Monas, dan itu memang, tapi kalau misalnya kita lihat apakah ada banyak pembedaannya sih nggak terlalu banyak ada pembedaannya, tapi memang nanti yang akan mencolok adalah berapa banyak jumlah aset yang memang ditunjukkan gitu, dan pembedanya yang informasi yang saya terima adalah yang nanti flypass yang melibatkan aset di udara. Itu yang udah sejauh ini lah yang terbanyak ya, 116 aset, mulai dari fighter yang pakai propeller sampai kemudian heli. Itu yang sebenarnya apa namanya, unjuk ototnya adalah di aset udara itu. Di aset udara itu gitu. Selain dari yang nanti juga akan ada defile yang lain-lain. Jadi, ada pesan khusus mungkin yang ingin disampaikan Presiden? Kesan adalah ini tentu saja apa yang dilakukan hari ini itu kan bukan kerja instan. Bukan dari tahun ini langsung enggak. Itu tadi saya bilang, ini kan karena Pak Presiden itu pernah jadi Menhan dari 2019. Dia melakukan beberapa terobosan gitu, dan dia ingin tunjukkan apa yang saya tampilkan hari ini itulah sebenarnya kerjanya agak panjang. Jadi ketika kita bicara tentang membangun kekuatan pertahanan, itu bukan kerja yang instan. Jadi kerjanya itu kerjanya yang panjang. Gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini itu persiapannya sebelum-sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ini yang
saya pikir ingin ditunjukkan ya di ulang tahun yang ke-80 gitu. Jadi apa namanya? Setidaknya untuk mengurangi keraguan bahwa kalau sebelum-sebelumnya kan ada banyak aset yang jatuh, yang rusak dan lain-lain. Setidaknya ini sudah mulai ada indikasi nih, ada sinyal perbaikan nih. Apalagi kita sudah nanti ada tadi Badan Logistik Pertahanan yang kemudian melakukan sentralisasi. Ada perdebatan di sana iya gitu ya, karena sebelumnya terfragmentasi. Apakah ini nanti bisa berjalan lancar atau tidak? Lagi-lagi kan kita butuh waktu. Ada semuanya pasti ada plus minusnya. Tapi bagaimana kemudian tadi ada 3 tadi, ada satu ada will-nya, ada konsistensinya, ada keberlanjutan. Itu bisa nggak gitu kita lakukan? Karena ketika kita bilang will, maka itu harus dukungannya ada kebijakannya, ada blueprint-nya dan lain-lain. Semuanya harus bersinergi satu sama lain. Kan cuma problemnya adalah ketika di Indonesia ini ganti pimpinan, ganti dokumen nih. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Jangan sampai ini tiba-tiba Pak Presidennya ganti, kemudian ganti semua. Nah itu kan yang jadi repot juga gitu ya. Repot juga. Nah ini yang bagi saya tadi ketika kita bicara tentang sipil militer, komitmennya harus ini sama-sama kita bangun tujuan yang sama. Harus ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan, tapi masing-masing juga harus mainin sesuai tugasnya. Gitu. Sesuai porsinya, jangan kemudian campur aduk. Itu. Oke. Kasus ini ya. Melintas di hadapan kita adalah Divisi Infanteri Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Susilo, jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Melintas di belakangnya adalah 1 Brigade Divisi Infanteri 1 Kostrad. Melintas di belakangnya adalah 1 Brigade Divisi Infanteri 2 Kostrad. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan acara penutup defile pasukan yang melintas di depan dari Presiden Prabowo untuk memberikan penghormatan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News. Metro TV akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.